Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Farhatun Nusron. Saya adalah guru PAI di SD Negeri Mektiharjo Kidul 02, Kota Semarang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi indahnya saling menghargai. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua anak-anak? Sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Hilma. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi indahnya saling menghargai. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini giliran siapa yang memimpin doa anak-anak? Oke, Mas Wahidul silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Wahidul yang sudah memimpin doa dengan baik. Kemudian selanjutnya anak-anak bisa menengok kanan kiri kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdillah Fajriyatun Nisa. Baik. Alif Rozaki. Alisiana Deva. Anindita Hanesa Putri. Akila Permata Dewi. Arif Setiawan. Baik anak-anak, sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kira-kira ada yang ingin memimpin? Saya, Bu. Baik, Mbak Ota silahkan maju ke depan. Siap, gerak. Pancasila, aku takkan dukungmu. Patria proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, gaya ilmu santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju
anak-anak, bagaimana kesepakatan kelas 5? Fokus dan konsentrasi dalam belajar. Baik, fokus dan konsentrasi dalam belajar. Harapan Ibu, kalian semuanya hari ini fokus dan konsentrasi dalam belajar. Baik, selanjutnya marilah kita melaksanakan pembiasaan dengan melafalkan Quran Surah Al-Kafirun. Baik anak-anak, terima kasih. Baru saja tadi kita semua melafalkan Quran Surah Al-Kafirun. Di mana di dalam ayat dari Surah Al-Kafirun ini menerangkan bahwasanya kita sebagai umat Muslim harus saling menghargai antar umat beragama. Ya, hal ini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yakni materi kita apa anak-anak? Indahnya saling menghargai. Baik, sebelumnya Ibu Hilma punya pertanyaan pada anak-anak ya. Coba anak-anak, kira-kira di antara kalian semua pernah tidak mengalami di rumah kalian ataupun di sekolah ini, pernah tidak kalian mempunyai teman yang berbeda suku, berbeda daerah, dan berbeda agama? Pernah tidak? Tentunya kalian pernah menjumpai itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan terhadap teman yang berbeda agama maupun berbeda suku dan berbeda bahasa? Misalkan apa yang kalian lakukan? Ya, silakan Mas Arjuna. Menghargai dan menghormatinya, benar? Betul sekali. Kita harus bisa menghargai dan menghormati. Baik anak-anak, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, agar peserta didik dapat menjelaskan makna hidup saling menghargai dengan benar. Kemudian yang kedua, agar peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Kemudian yang ketiga, agar peserta didik dapat menunjukkan perilaku saling menghargai terhadap sesama manusia sebagai implementasi makna saling menghargai. Baik anak-anak, setelah ini Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, di mana kemarin Ibu sudah menyebarkan angket ya yang bertujuan untuk mengetahui gaya belajar kalian. Nah, kemarin juga Ibu Hilma sudah membagikan kelompok-kelompok pada WA grup kelas. Nah, setelah ini Ibu harap kalian dapat menuju kelompoknya masing-masing. Silahkan anak-anak. Nah, anak-anak sekarang sudah menuju kelompoknya masing-masing ya. Baik, coba Ibu cek dulu mana kelompok kinestetik. Siap. Kelompok visual.
Hebat. Kelompok auditori? Luar biasa. Terima kasih. Harapan Ibu dengan kalian berkelompok ini dapat bekerja sama serta dapat berkolaborasi dengan baik ya. Tentunya saat proses pembelajaran berlangsung. Baik anak-anak, sebelum kita belajar bersama, Ibu ingin kita ice breaking dulu ya, supaya tidak loyo dan tidak ngantuk. Silakan semuanya bisa berdiri anak-anak. Mari kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yes, ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar bersama-sama. Silakan kalian perhatikan layar yang ada di depan kalian. Adakah yang bisa memberikan tanggapan mengenai gambar tersebut? Iya, Mbak Rara? Silakan. Ada beberapa orang dengan suku yang berbeda-beda. Ada beberapa orang dengan suku yang berbeda-beda. Benar anak-anak? Benar ya. Di layar tersebut kita saksikan bersama-sama terdapat beberapa orang yang mengenakan pakaian adat dari berbagai macam daerah. Ada yang dari adat Sunda, ada yang dari suku Jawa, ada yang Manado, Aceh ya. Berbeda-beda ya. Nah, anak-anak, di negara kita ini ya, banyak sekali keragaman. Di antaranya perbedaan suku, kemudian perbedaan agama, perbedaan apa lagi? Bahasa, pintar. Perbedaan jenis kelamin, budaya, kulit. Ya, kulit yang ada di kulit kita ini ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang ya. Inilah keberagaman. Nah, anak-anak, manusia itu mempunyai kebutuhan untuk dihargai. Begitu juga sebaliknya. Siapapun ya, orangnya tidak senang jika ada orang yang merendahkannya. Maka kita harus saling menghargai dan menghormati. Kepada teman kita sebaya ataupun adik kelas kita, kita harus bisa menghargai. Kepada orang tua atau orang yang kakak kelas kita ya, kita harus bisa menghormati. Inilah pentingnya saling menghargai dan menghormati. Juga kita harus menjaga perasaan orang lain serta dapat menjaga kerukunan. Nah, pengertian menghargai. Tahukah anak-anak apa pengertian saling menghargai? Menghargai artinya apa? Ada yang tahu? Ya, Mbak. Atau selalu membawa orang lain penting dari kita. Ya, menghargai itu sama halnya seperti menghormati dan selalu menganggap bahwa orang lain itu penting bagi kita. Nah, saling menghargai ini adalah bisa menerima pendapat atau masukan dengan ikhlas, dengan lapang dada dari orang lain. Ya. Kemudian sikap saling menghargai dan saling menghormati di dalam Islam ini juga bisa disebut dengan istilah tasamuh atau toleransi. Pernah kalian mendengar kata toleransi? Pernah. Ya, toleransi itu sama halnya seperti saling menghargai dan saling menghormati antar sesama. Kemudian anak-anak, di Indonesia ya, kita mempunyai semboyan yang ya, semboyannya itu bagaimana? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa, Nana? Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.
Pinter sekali, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda, ya, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, ya, tetapi tetap satu jua. Oke. Kemudian sebagai anak muslim yang soleh dan solihah harus berteman dengan siapapun. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu teman dengan teman yang lainnya, ya. Kita harus rukun. Kemudian keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Betul sekali. Nah, oleh karena itu setiap orang, ya, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Dengan saling menghargai tentunya manfaatnya apa? Akan tercipta apa, anak-anak? Perdamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Baik. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh perilaku saling menghargai? Siapa kira-kira? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Mas Putra? Menghargai pendirian orang lain. Nah, contohnya menghargai pendirian orang lain itu yang bagaimana? Nah, begini. Contohnya, kita sesama umat yang beragama Islam, ya, di dalam beribadah tentunya ada yang mempunyai pendirian memakai doa kunut saat sholat subuh. Ada yang tidak menggunakan doa kunut saat sholat subuh. Nah, adanya perbedaan pendirian ini tidak masalah. Yang penting ada landasannya dari tuntunan sholat, ya. Walaupun ada yang pakai kunut atau tidak pakai kunut itu tidak masalah. Kita harus bisa saling menghargai pendirian orang lain. Kemudian yang kedua, menghargai apa? Ya, Mbak. Pintar sekali menghargai keyakinan orang lain. Contohnya, kalian tentunya mempunyai teman di rumah atau tetangga yang beragama Kristen misalkan. Biasanya setiap hari Minggu kalian punya kegiatan bermain bola bersama. Tetapi saat itu teman kalian mungkin yang sedang yang beragama Kristen itu dia berhalangan hadir untuk bermain bola bersama karena ia harus beribadah ke gereja. Nah, sikap saling menghargai yang dapat kita tumbuhkan saat itu adalah kita mempersilahkan teman kita untuk beribadah. Nah, ini tadi contoh saling menghargai keyakinan orang lain. Kemudian selanjutnya, saling menghargai pendapat orang lain. Maksudnya bagaimana? Nah, anak-anak ini kan sekarang sudah berkelompok-kelompok ya. Tentunya di dalam kelompok ada sebuah diskusi, ya. Kemudian misalkan ada yang mempunyai pendapat A, pendapat B, pendapat C. Bagaimana cara kita untuk saling menghargainya? Menghargai pendapat teman kita. Apakah kita mengikuti pendapat teman kita itu? Iya. Nah, ini kurang tepat anak-anak ya. Bukan berarti menghargai pendapat teman itu kita mengikuti pendapatnya, itu tidak. Akan tetapi kita bisa terima pendapat dari teman kita A, teman B, teman C. Kemudian kita musyawarahkan bersama sehingga kita dapat mengambil jalan tengahnya. Itu yang dinamakan saling menghargai pendapat orang lain. Ya, baik. Kemudian selanjutnya Ibu Hilma punya video. Nah, tugas kalian sekarang adalah menyaksikan, mengamati video yang Ibu tayangkan berikut. Silakan menyaksikan. Budi
Iya, tadi Kak bilang orangnya. Ya sudah, ayo main. Katanya mau main tak umpet. Ayo. 1, 2, 9, 10. Sudah ya, aku cari kalian. Dong, Budi ketahuan. Kamu jaga. Belum. Kok kamu langsung tahu sih aku di sini? Kamu curang ya? Kamu ngintip kan? Hah? Enggak kok, aku emang tahu kamu di sini. Dan mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu aku di sini? Aku yakin kamu curang, Andi. Kamu gak boleh doang sama bukti. Aku benar gak ngintip kok. Bohong. Udah, kalian kenapa sih? Andi tuh curang. Masa aku langsung ketahuan? Enggak loh, aku nggak curang. Aku nggak ngintip. Aku emang lihat tuh diri saya. Kakak tahu dari mana Andi curang? Yaitu buktinya Andi langsung tahu aku ngumpet di sini. Berarti kan dia curang. Tadi kan aku udah bilang, jangan bilang sembarangan bukti. Kamu nggak punya buktinya kan? Aku curang. Enggak, kamu curang, Andi. Aku nggak curang, Andi. Kamu curang. Enggak. Sudah. Budi, menurut aku, kamu lebih baik minta maaf sama Andi. Andi kan nggak curang. Kamu cuma salah paham. Kita nggak boleh ngikutin emosi kita, Bu. Kamu harus tenang dulu. Lagi pula, yang namanya permainan itu pasti ada yang menang dan kalah. Kalau kamu kalah, bukan berarti kamu mau mampu kan? Ini kan cuma permainan. Jadi, kamu minta maaf ya sama Andi. Andi, kamu juga harus memaafkan Budi kalau dia nanti minta maaf sama kamu. Kita nggak boleh punya sama orang. Tuhan nggak suka loh orang yang suka dendam dan nggak mau memaafkan orang lain. Lu, ayo pulang. Aku males main lagi sama Andi. Kakak nggak boleh bersikap seperti tadi. Tapi aku kesel. Andi tuh curang. Kakak tahu dari mana Andi curang? Emang kakak ngeliat Andi itu? Ya nggak lihat sih. Tapi masa Andi langsung nemuin aku. Berarti kan dia ngintip. Kakak nggak boleh nuduh orang tanpa bukti. Kakak tahu nggak? Sebenarnya tadi aku sama Adel ngajak kakak untuk kesalahan. Dan bagi kakak sedikit kelihatan di sela-sela bintang sama itu. Makanya Andi langsung tahu kalau kakak di situ. Kan tadi Andi juga udah bilang dan ngasih tahu kakak jangan nuduh sembarangan. Nanti mungkin kak, aku dan Adel ngeliat kok. Kenapa tadi kamu nggak bilang? Aku mau bilang kak, tapi kakak dan Andi harus bertengkar. Dan kakak juga masih emosi, jadi begini. Berarti kakak salah dong, Lu. Ya salah dong kak, tadi kan dulu aku sudah minta kakak untuk menangkap Kak Andi. Sekarang kakak minta maaf ya sama Andi dan minta maaf juga ke Ade dan Dewi karena tadi kakak tidak mendengarkan nasihat dan pendapat dari mereka. Andi, aku minta maaf ya karena sudah menuduhmu. Ternyata ada dan dulu aku juga di tahun itu. Karena gue itu di kelasnya di sekarang. Aku juga minta maaf sama kalian. Jadi ada karena aku tidak mendengarkan kalian. Aku sudah sadar kalau yang bermain pasti ada menangnya. Iya Budi, aku sudah memaafkanmu. Tapi jangan kembali lagi ya. Aku juga maafin kamu Budi. Iya, aku juga maafin kamu kok. Terima kasih ya kalian sudah memaafkanku. Hari ini aku dapat banyak pelajaran. Ya sudah yuk, kita pulang ke rumah masing-masing, besok kita main lagi. Ayo. Nah, anak-anak, bagaimana videonya tadi? Bisa dipahami ya? Baik, setelah ini tugas kalian adalah mendiskusikan video yang baru saja kalian tonton tadi. Di dalam video tersebut terdapat permasalahan ya, di mana permasalahan itu pasti ada solusinya. Nah, silakan kalian berdiskusi, memecahkan permasalahan tersebut
dan juga bisa mengambil kesimpulan dari video yang baru saja kalian tonton tadi. Ibu beri waktu selama 15 menit ya anak-anak ya. Baik, silakan mengerjakan. Gemericik mengalir di bawah darah bumi sepoi, membelai wajah setelah dedaunan. Ternyata di sini indah, hari-hari indah bersamamu kawan, tak akan ku lupa selamanya. Mungkin nanti kita tetapkan berpisah, jangan lupakan kenangan bersama kita di sini. Oke anak-anak, sudah selesai belum diskusinya ini? Sudah. Baik, kira-kira kelompok mana dulu ini yang mau maju duluan? Kinestetik. Kelompok kinestetik, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin memaparkan hasil diskusi kami. Toleransi merupakan perilaku menghargai segala perbedaan yang ada pada setiap manusia. Salah satunya adalah menghargai pendapat orang lain. Di dalam video yang baru saja ditayangkan tadi, mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain dan tidak berburuk sangka terhadap orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, keren ya. Ada dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan? Ya, Mbak Nindi? Presentasinya bagus dan suaranya jelas. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan kembali. Oke, selanjutnya kelompok mana yang ingin maju setelah kelompok kinestetik? Visual. Visual, silakan kelompok visual beri tepuk tangan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin memaparkan hasil diskusi kami. Dari video tersebut memberikan pelajaran untuk kita semua akan pentingnya saling menghargai pendapat orang lain. Kita tidak diperbolehkan menuduh orang lain tanpa bukti, karena saling menuduh antara satu dengan lainnya adalah pembuatan yang tidak baik dan akan menimbulkan perpecahan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bagus kelompok visual. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberi tanggapan? Ya, silakan, Mbak Ota. Oke, presentasinya sudah bagus, suaranya juga sudah jelas, keras, lancar. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke anak-anak, presentasinya tadi sudah keren-keren semuanya ya. Selanjutnya Ibu Hilma punya pantun. Mau dengar tidak? Oke, perhatikan ya. Buah manggis, buah rambutan, belinya di pasar Johar. Anak-anak, mari perhatikan. Ibu punya kartu untuk bermain dan belajar. Baik, terima kasih anak-anak. Mohon perhatikan ya. Di sini Ibu Hilma mempunyai 2 kartu. Yang satu adalah kartu soal, yang satu adalah kartu jawaban. Nah, tugas kalian nanti adalah menjodohkan, mematchkan ya antara kartu soal dan jawaban. Nanti Ibu akan membagikan setiap anak mendapatkan 1 kartu.
Nanti entah dia mendapatkan kartu soal ataupun kartu jawaban, maka setelah itu kalau dia dapat kartu soal berarti harus mencari pasangannya, mencari jawabannya, ya. Nanti pasangan tercepat silakan untuk maju ke depan membacakan hasil temuannya. Siap anak-anak? Siap. Semangat-semangatnya, siap anak-anak? Siap. Oke, setelah ini Ibu akan bagikan kartu tersebut. Ya. Ya, kalian sudah menerima kartu semuanya? Sudah? Oke, kartunya semua kondisinya tertutup ya. Oke, hitungan ketiga nanti baru kalian membuka kartu dan mencari pasangannya. Oke? Ya. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Silakan. Yang sudah dapat pasangannya bisa maju ke depan. Ya, anak-anak, yang ada di depan kalian ini adalah 3 pasangan tercepat yang baru saja tadi menemukan pasangan dari soal dan juga jawaban. Nah, sekarang kita bersama-sama menyimak apakah mereka temukan itu sudah betul atau salah. Kalian nanti yang bisa menanggapi. Ya, anak-anak ya. Baik, silakan dibacakan, Mas. Apakah pengertian toleransi? Menghargai pendapat orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendirian orang lain. Apakah betul anak-anak? Ya, betul. Selanjutnya, Apa arti saling menghargai? Sikap saling menghargai dan saling menghormati antar sesama manusia. apakah benar anak-anak? Benar. Sip. Selanjutnya, Apakah arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. benar anak-anak? Ya, tepuk tangan untuk 3 pasangan terbaik. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian asesmen. Ya, harapan Ibu kalian semuanya mengerjakan secara mandiri, tidak bekerja sama ya. Asesmen ini Ibu bagikan untuk kalian kerjakan secara mandiri. Ibu beri waktu selama 10 menit. Ya. Indahnya belajar dan berdoa, janganlah sungguh indahnya menggapai cita-cita. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan niscaya. Ya, anak-anak sudah selesai semuanya? Ya, coba dikumpulkan ya. Baik, kelompok visual. Ya. Baik anak-anak, semoga hasil asesmennya baik ya. Jadi nanti bagi anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah 70, maka Ibu akan memberikan tugas remedial. Dan bagi anak-anak yang mendapatkan nilai di atas 70, maka Ibu akan memberikan tugas pengayaan. Ya. Baik, kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Seru ya, menyenangkan tidak? Menyenangkan, iya. Kira-kira masih ada tidak yang kesulitan anak-anak pada materi hari ini? Tidak ya, Alhamdulillah. Baru saja tadi kita belajar tentang indahnya saling menghargai. Di mana di sekitar kita tentunya banyak sekali keragaman ya anak-anak ya. Ya, entah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Tentunya banyak sekali keragaman. Ada yang berbeda pendapat mungkin di keluarga, ada yang berbeda agama di sekolah, kemudian ada perbedaan suku, budaya, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa saling menghargai dengan adanya
keberagaman tersebut ya anak-anak ya. Ya harapan ibu nanti kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Kalian bisa saling menghargai terhadap adanya perbedaan ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu selanjutnya, yaitu tentang manusia sebagai khalifah ya. Kalian nanti bisa membaca dulu di rumah agar pada pertemuan selanjutnya kalian sudah mempunyai gambaran terkait materi tersebut. Begitu ya anak-anak ya. Karena waktu kita sudah habis, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ciptakan alam